Anak yang terkasih, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik, pelajaran yang ke-18, yaitu doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami merupakan salah satu doa harian umat Katolik. Doa Bapa Kami merupakan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Sebelum kita memulai pembelajaran agama pada hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau selalu berdoa kepada Bapa di surga. Ajarilah kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak yang terkasih, berdoa berarti berbicara dengan Tuhan. Jika kita berdoa, kita harus berdoa dengan penuh hormat dan perhatian. Pada saat berdoa, kita tidak boleh bermain-main dan memikirkan hal lain. Kita harus sungguh-sungguh mengucapkan doa itu kepada Tuhan. Tuhan senang kepada orang yang berdoa dengan sikap penuh percaya, sabar, dan tulus hati tanpa mencari pujian. Percaya artinya sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Nah, anak-anak, sekarang mari kita perhatikan cerita mengenai Yesus mengajari murid-muridnya berdoa. Ajarlah kami berdoa, seperti Yohanes mengajar murid-muridnya. Bila kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah di antara kamu bapak-bapak yang memberi anaknya ular ketika ia minta ikan? Atau kalajengking ketika ia minta telur? Kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Aku berkata padamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, yaitu apa yang akan kamu makan atau pakai. Sebab hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagap. Mereka tidak menanam, tidak menuai, tidak mempunyai gudang dan lumbung. Tetapi Allah memelihara mereka. Betapa kamu melebihi burung-burung itu. Siapa yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta jalan hidupnya? Jika kamu tidak sanggup melakukan hal terkecil, mengapa khawatir tentang hal lain? Perhatikan bunga bakung, bagaimana ia tumbuh. Tidak memintal dan menenun. Salomon dalam kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika Allah mendandani rumput yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, terlebih lagi terhadap kamu,
Hai orang yang kurang percaya. Tambahkanlah iman kami. Jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di laut. Ia akan taat padamu. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Lebih baik jika sebuah batu kilangan diikatkan di lehernya dan dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Seperti apakah kerajaan Allah itu? Ya, seperti ini. Seorang mengambil biji sesawi dan menanamnya di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung bersarang di cabang-cabangnya. Saya tidak mengerti apa yang dikatakan. Mengapa engkau makan dan minum dengan penagih pajak dan orang berdosa? Orang yang sehat tidak memerlukan dokter, hanya orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang menganggap diri benar, tapi orang-orang berdosa. Jelaskan lagi tentang kerajaan Allah. Apa ada yang lain? Jangan takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu berkenan memberi kamu kerajaan. Jualah segala milikmu dan berikan sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis. Sebab tidak ada pencuri yang mengambilnya, dan ngengat tidak merusaknya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Anak-anak, sekarang mari kita mendengarkan cerita. Rita berdoa Bapa kami. Pada suatu hari, Ibu Rita menyuruh anaknya untuk berdoa Bapa kami. Ibunya berjanji, jika Rita dapat berdoa dengan baik, akan diberi hadiah coklat. Rita kemudian mulai berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini. Tiba-tiba Rita berhenti berdoa dan bertanya kepada ibunya, "Ibu, coklatnya enak gak?" Rita lupa melanjutkan doanya. Ternyata pada waktu berdoa Bapa kami, Rita hanya memikirkan coklat yang dijanjikan oleh ibunya. Nah, anak-anak, apakah kalian juga pernah melakukan seperti yang dilakukan oleh Rita? Kira-kira jika sedang berdoa, berbuat demikian, apakah itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Nah, sekarang kalian sudah doa yang baik. Rangkuman dari pembelajaran hari ini adalah doa yang diajarkan Yesus sendiri adalah doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami, kita menyebut Allah sebagai Bapa. Pada saat berdoa, kita harus mengucapkan doa dengan sikap percaya, sabar, dan tulus hati.